Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi mujaddil ahwal ya amma ba'da amin allazi istaha bi afdalil ashuri tahdil muharram hadzal ami wa asdal fihi fasla wa atau awal in'am wa faddalahu bil asril mu'azzimil jahilaihi wal islam azdallahu fihi musal kalima wa ahraqa fir'aunal nallahi wa tabarakallahul malaikul alam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alal mala'aulana minal qadri wa askuruhu ala an'ama alaina minal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata tunji qailaha min ahwali yaumiz zihah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidil anam wa misbahuz zulam wa rasulullahil malaikul alam Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulih sayyidina sadil azim zil qabil rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salam daima mutalazimaini alal mumarriduhu lil wa ayyahi wa sallami tasliman katsira ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas taufik hidayah, inayah dan riyanahnya. Alhamdulillah hingga kini kita masih bisa menikmati hadirnya malam yang berkah yang melaksanakan rangkaian amaliyah ibadahnya baik rukun maupun amaliyah yang diwajibkan dan yang sunnah. Kemudian mari kita sama-sama juga untuk selalu berupaya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berupaya meningkatkan atau mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Sesungguhnya takwa itu pesan Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman dari waktu ke waktu. Untuk berganti umat, kurun berganti kurun sejak manusia diciptakan. Karenanya Allah mengutus para rasul sebagai contoh dan teladan takwa dan kesalehan. Allah juga memberi mereka kemaksuman dan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fadlah. Dan Allah turunkan kitab kepada mereka sebagai panduan hidup dan kehidupan umat yang berakhlak. Jamaah umat muslimin. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah menentukan 313 rasul dan 124.000 nabi. Di antaranya para rasul-rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam menyongsong hidup jalan menyangkal kehidupan ini sangat penting kita ingat, kita sebut dan kita renungkan kembali kisah beliau kemudian kita teladani. Selain sebagai nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim juga disebut Abu Anbiya, bapak dari para nabi. Karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari zuriyahnya atau keturunannya nabi-nabi Bani Israel, contohnya Nabi Isa, Yakub, itu
Syuaib, Harun, Musa sampai Nabi Isa. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Yahudi diklaim sebagai Yahudi, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasran, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim. Untuk menolak anggapan mereka Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Ibrahim Yuhidiyya wala Nasraniyya wala kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan Muslim, dan dia bukan orang yang seperti Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 6. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita semua sebagai umat Muhammad tidak pernah melupakan keteladanan dan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berbagai hal, di antaranya pertama, keteladanan dan keberanian ketika ingin mereformasi rumah masyarakatnya dan menguasanya dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-berhala lainnya. Terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya dengan bahasa yang santun dan sampaikan pemahaman sebagaimana telah dikisahkan dalam Al-Quran. Wadhkuru fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyi idza qala li abi ya anti lama ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lahum yasbiqu fattabi'u ahdika siratan sabiyya ya abtala ta'budu syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiyya ya abdi inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmana fatakuna bisaiton wa liya qala araqibu anta an alihi ya Ibrahim la illam tamtahil la arjumannaka wahjuzi maliya qala salamu alaika astaghfiru laka rabbi inni kana bi hafiya. Dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang benar bagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepadanya, wahai ayahku, kepada engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa dilihat. Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepada wahyu apa yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, tunjukkan jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah SWT. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut azab Allah akan menimpa sehingga setan menjadi ringan. Lalu ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, apakah engkau mengikuti Tuhan-Tuhanku? Sungguh jika engkau tidak berarti mencintai Tuhan-Tuhanku, sungguh aku akan menjamu dan pergi segera darimu. Ibrahim berkata, semoga engkau selamat dan aku akan mendoakan untukmu agar Allah Tuhanku mengampuni. Sungguhnya dia sangat baik kepada Tuhan. Surat Maryam 41. Jemaah Jumat yang berbahagia, kedua, ketaatan yang menjalani perintah Allah SWT untuk menyembah Ismail lewat putra tercinta yang didambakan dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Taatan Ibrahim itu diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah, tetapi juga memperkokoh konsep tata kota dan tata niaga di Mekah dengan disertai doa, sehingga negeri yang tandus kering dan tidak akan tanaman menjadi negeri yang aman. Seluruhnya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat dan menjauhkan dari penghambaan terhadap berhala. Selain itu, Mekah menjadi negeri yang
sangat menarik untuk sana banyak dikunjungi manusia. Bahkan maka menjadi negeri yang penduduknya diberikan kepada rezeki dan buah-buahan yang walaupun bumi Makassar tandus dan kering. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada penduduk Mekah yang saat itu mengalami kekeringan karena wilayah Mekah itu terdampak tandus dari tanah yang kering. Rabbi ja'al hadza balada amina warzuqhu ahlahu minas samarati man amana wa minhum billahi wal yawmil akhir. Tuhanku, jadikanlah negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan pada penduduknya yang beriman di antara pada Allah dan hari kemudian. Demikianlah kita sebagai muslim harus mengenali kemudian Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sampai pada ujung aja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin minal kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Amin. wal mu'minina wal mu'minat, Amin. wal ahyati minhum wal amwat, Amin. innaka samiul qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Subhana rabbika rabbal izzati amma yasifun wa sallamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.